Baik, itu tadi gambaran ya, dari postur anggaran kita tahun 2025. Jadi ada target-target yang seharusnya awal itu jadi dari awal itu sebenarnya yang disampaikan Mas Patmo itu benar. Jadi apa namanya kita agak terlambat. Cuma saya memaklumi ya. Begini Pak Sekda, cepat nggak cepatnya itu nanti tergantung bagaimana eksekutif menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan teman-teman itu puas kan itu kan. Sesuai anggaran itu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Selanjutnya saya mohon maaf nih kepada teman-teman birokrasi. Saya dulu janji sama dengan memperjuangkan yang PLT ini ya. Masih PLT. Kepala Dinas Kesehatan PLT. Masih. Izin Ketua, dalam proses kita kemarin melakukan asesmen pansel ada 7 dinas mungkin segera yang PLT segera. Nah, itu tidak. Jadi gini, harapan saya sebenarnya. Harapan saya sebenarnya pertemuan ini khusus ya yang bagian pelayanan itu wisata BLT. Sebenarnya waktu itu disambut dengan baik sama Ibu Bupati sama Pak Sekda ya. Tetapi karena ada urusan yang administratif disampaikan oleh Pak Sekda tadi, Pak Sekda Guntur, mohon maaf kalau belum terrealisasi. Tapi harapan kita itu Pak Sekda, apa namanya yang teman-teman PLT yang kemarin itu yang berfungsi dengan pelayanan direktur perusahaan apa namanya itu apa RSUD itu kan berhubungan dengan pelayanan jangan sampai PLT lah itu definitif kesehatan ada. Tapi ada Pak Amir, ada Pak Amir, Kepala Dinas Kesehatan. Dari mana? Apa? Terus saya tanya ini, mumpung belum ditanggapi teman-teman. Itu masalah, sudah turun nggak Dinas Kesehatan itu? Di Giri itu, persoalan penyakit gondokan itu. Sudah turun belum? Yang turun puskesmasnya apa Dinas Kesehatan? Yang teko terlambat mulai PLT ya. Selanjutnya lagi begini ya teman-teman eksekutif. Saya ingatkan teman-teman eksekutif. Saya mendoakan juga mengingatkan. Lek sampean, ya lek sampean ini di WA ini Pak Ratmo lagi ini. Lek sampean di WA foto-foto dewan. Ini cepat ditanggapi. Para pun saya lihat tidak tanggapi. Kemarin Pak Dinas Kesehatan terlalu dekat kemarin. Ditanggapi Pak. Itu gawat. Itu anggota DPR pimpinan. Sehingga ngomongnya anggota apa kan masyarakat kan. Menurut WA dibahas. Masalahnya ini kan sekarang ini masuk undang-undang alat komunikasi ini. Gitu ya. Sama resminya. Dengan teman kirim surat itu kalau itu dilihat saya kan bukan DPR yang WA kan dibahas hukumannya masyarakat kan itu pertanyaannya. Tolonglah hal-hal yang sedikit apa namanya kelihatannya kecil tapi itu substansi gitu. Jadi seperti itu Pak Sekda. Jadi saya mohon maaf yang termasuk Dinas Kesehatan yang masih BLT sebenarnya sudah kita perjuangkan ini. Tetapi masih karena kendala apa dia tidak tahu tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda baru. Mudah-mudahan masih cepatnya Pak Sekda baru darah sekal yang kira-kira keketing biru dan lebih usia namanya. Saya tanya itu Pak itu sudah turun nggak Dinas Kesehatan yang masalah gondongan ini?
izin melaporkan Pak Pimpinan. Yang pertama terkait dengan kejadian bendungan yang ada di wilayah Puskesmas Panggung. Kemarin kami mendapatkan laporan ada beberapa yang terindikasi terjadi paralitis atau bendungan. Ini sudah kami lakukan edukasi. Kemarin langsung tim dari Puskesmas turun. Hari ini tim dari kesehatan melakukan surveillance untuk melakukan pencegahan karena ini virus ditularkan melalui kontak langsung, sehingga terutama anak-anak yang mengalami bendungan kita minta untuk melakukan pencegahan, terutama mencegah supaya tidak kontak dengan yang lain, dengan siswa yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua edukasi karena ini virus, sehingga terkait dengan kebersihan PHBS, sehingga edukasi tadi sudah kami lakukan di beberapa sekolah di Al-Qomar dan sebagainya. Tadi kami menyebut sekolahnya seharusnya ini sudah dilakukan dan mudah-mudahan segera menurun. Kejadian ini sebenarnya tidak menimbulkan kefatalan, tapi tetap kita upayakan supaya PHBS bisa ditingkatkan, cuci tangan, mencegah supaya tidak terjadi penularan pada siswa yang lain. Tapi yang jelas dinas kesehatan turun ya. Sambung. Ya, Tim lengkap surveillance hari ini untuk melakukan pencegahan. Ya, itu penting karena bagaimanapun juga level puskesmas mutu tidak ada semangat, kurang semangat. Jadi dengan kalau datang ke sana ini ada negara atau daerah ini hadir. Jadi dulur-dulur sini puskesmas sana, insya Allah kerjanya akan menjadi lebih baik. Dan terima kasih Pak Amir. Baik teman-teman, anggota Anggaran yang saya hormati, tadi gambaran-gambaran seperti itu dan itu sudah saya sampaikan Pak Guntur ya, bahwa kemarin saya tekankan pada teman-teman kita dapat penghargaan itu tidak mudah. Makanya tadi saya kan awal kita masih apresiasi ya. Dan penghargaan itu tidak hanya berbentuk sertifikat dan tulisan saja, tetapi dibarengi dengan anggaran yang ada anggaran tambahan atau reward yang berupa dana untuk pembangunan. Dan selanjutnya monggo untuk fraksi PDI Perjuangan sesuai dengan kesepakatan. Masuk pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati pimpinan, Pak Sekda, dan seluruh yang hadir dari OPD dinas terkait, juga teman-teman banggar yang kompak, sekretariat DPRD yang kami hormati. Langsung menanggapi apa yang setelah disampaikan oleh beliau, pemaparan yang disampaikan oleh Pak Sekda, langsung garis besarnya saya ingin menanyakan tentang penurunan pendapatan, Pak. Kita merencanakan sesuatu, ya ini kita seperti orang ngejar langit Yai Segoro. Ini kan nyoto. Jadi kalau berbicara tentang perencanaan yang sudah sekian lama direncanakan untuk proyeksi 2025 ini, kita lebih ingin pada tingkatan pendapatan kita dulu. Apa sih penyebabnya terjadinya penurunan sekian banyaknya, sehingga kita nanti ketika berbicara tentang banyaknya program yang akan kita rencanakan bisa kita maklumi, bisa kita mengerti bersama. 864 miliar, Pak. Mohon sehingga untuk diperjelaskan apa penyebab ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hanya satu ya. Jadi nanti untuk fraksi ya. Jadi gini sebenarnya, kita akan sepakat. Kalau di fraksi itu kayak kemarin PKB, contohnya PKB,
kita kasih kesempatan juru bicaranya tamunya 5. Jadi kita masih berikan kesepakatan. Tapi itu nanti ada, itu hak jenengan. Tadi didahului Mas Patemo kan juga fraksi PDI berarti sudah. Tapi yang jenengan tanyakan nanti ya rencana karena ada waktunya sendiri. Lanjut untuk fraksi PKB, dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Banggar serta keluarga Banggar yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi beserta rekan OPD terkait. Sebelum kami memulai untuk mengomentari ini, saya punya pantun. Izinkan kami berpantun biar ada balasannya. Kayu jati banyak di belantara, digergaji diserut, jangan lupa dipelitur. Banyuwangi semakin sejahtera jika sekda definitifnya akan mundur. Ini pantunnya ini dari Pak Yai Marus ini dengan doa ini. Spesial ini langsung Pak Guntur bikin, kita cepat bikin. Bapak Ibu yang saya hormati, KWPTAS ini merujuk pada fakta PPD Kabupaten Banyuwangi di 2024. Saya melihat dari postur APBD yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah per 13 Oktober 2024. Pertama, Pak, pendapatan daerah terrealisasi 78,17 sebesar 2,5 T dari waktu 3,2 T. Komponen pendapatan daerah, pendapatan asli daerah sebesar 438,9 atau 17,3%. Transfer daerah dan dana desa sebesar 1,906,5 M atau 75,3%. Pendapatan lainnya sebesar 7,4%. Belanja daerah terrealisasi 64,29 sebesar 2,2 T dari 43,4. Dan di komponen belanja daerah ada belanja pegawai sebesar 799 miliar atau 36,3 miliar. Belanja barang dan jasa sebesar 654,8 miliar atau sebesar 29,7 miliar. Dan belanja modal sebesar 289 atau 13,1%. Belanja lainnya ada di angka 20%. Catatan kritisnya adalah hari ini pendapatan PAD terbesar itu pada pajak dan retribusi sebesar 92,6%. Ketika PAD menjadi sumbangsih terbesar dalam pendapatan daerah, maka ada hal yang harus dirugikan, yaitu adalah masyarakat kita terkait dengan pajaknya dan terkait dengan retribusinya. Maka dari itu, adakah cara peningkatan PAD selain pajak dan retribusi? Dan kalau tidak didukung oleh udang, PAD kita ini tentang kekayaan daerah hanya mampu menyumbang dari PAD 5,4%. Itu pun dibantu oleh udang. Saya mengapresiasi udang karena menjadi BUMD yang masih bagus dan selalu mendapatkan penghargaan, Pak Dul. Nah, hari ini kita perlu kreativitas, perlu inovasi. Bagaimana aset-aset daerah ini menjadi berkembang, menjadi maju, sehingga target dari Bapak Sekda tadi di atas ambang 25%, sedangkan kita hanya 17% sekian, itu tercapai. Tidak bisa, Pak. Kita hanya mengandalkan retribusi dan pajak saja. Dan ketika kita mendapat laporan dari Dinas Pendapatan, masih tercapai di 72%, Pak.
Ada lagi Pak, ada lagi tentang tata kelola CSR. Karena Pergub ada forum CSR Kabupaten Banyuwangi, dan kita menanyakan seperti apa bentuk dalam penerimaan CSR selama ini, dan pastinya tidak melalui tes ulang. Catatan kritis kedua Pak, terkait dengan belanja langsung. Kalau kami melihat belanja langsung dan belanja modal itu lebih baik ketika 30% dan 70%. Hari ini Banyuwangi itu belanja langsungnya itu hanya belanja modal hanya 13,1%. Ketika berbicara belanja modal itu berefek langsung kepada infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Tapi apakah Banyuwangi komponen terbesarnya hanya belanja pegawai saja, atau belanja barang dan jasa yang habis dalam waktu 12 bulan? Nah, kurang dari 12 bulan. Yang kita butuhkan adalah bagaimana pembangunan ini bisa berefek secara langsung dan berefek secara jangka panjang demi kemajuan dan kebaikan Kabupaten Banyuwangi. Yang ketiga, tentang IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia itu ada 3 harapannya Pak. Pertama, harapan hidup. Banyuwangi dari BPS usianya 74 tahun. Bagus sekali. Nah, hari ini ketika usia panjang yang ada di Banyuwangi, apakah by design atau hanya given? Given dari Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan udara di Banyuwangi sehingga baik, sehingga kualitas hidupnya panjang. Kenapa? Karena saya melihat Bapak, di beberapa puskesmas nih Pak ya, di beberapa puskesmas, contoh di Badian tempatnya Ibu Rifa, total status ya, total kapitasinya itu ada 15.000 orang. Sedangkan jumlah dokter di Badian itu hanya 1. Jumlah dokter gigi 1. Sedangkan standar dari BPJS adalah 1 orang itu 5.000 orang. Bagaimana ini bisa meningkatkan indeks pembangunan manusianya ketika pelayanan yang ada di puskesmas secara indikator, secara kasat mata ini tidak pas, tidak baik. Maka melihat anomali ini, tingkat harapan hidupnya Banyuwangi itu tinggi, tapi pelayanannya 1 indikator ini menjadi tidak baik, gitu Pak. Tingkat pendidikan yang ada sesuai dengan mandatory itu adalah 20% dari APBD. Nah, itu perlu kita breakdown kembali. Berapa yang memang untuk membangun manusianya, infrastruktur yang untuk membangun manusia, atau hanya belanja pegawai. Harus kita breakdown sehingga itu bisa teridentifikasi. Apakah 20%, misalkan 70% untuk belanja pegawai atau barang dan jasa, atau memang itu belanja modal, sehingga ada ukuran-ukuran, ada indikator-indikator, sehingga kita punya ini efektif, efisien, dan produktif penggunaan anggaran ini. Kalau standar itu di Banyuwangi sesuai dengan BPS 1 bulan 1 juta, 12 juta sekian, 1 bulan 1 juta. Nah, jadi bagaimana tanggapan Bapak Sekda? Dan Sekda ini tangan dingin, belum 2 bulan menjabat, sakitnya sudah aman. Mungkin kalau 5 tahun bisa hanya 3.
Gitu Pak, terima kasih dari kami. Mudah-mudahan menjadi acuan, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan untuk kami ke depan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk PKB. Jadi jelas arahnya, pertanyaannya sesuai dengan ruang PPAS dan judul atau tema yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Kalau pendapatan asli daerah, lekur ada pajak distribusi wis kuno. Saya sudah ngomong dulu, pernah ngomong saya, aku bupati nih, minimal pendapatan asli daerah 1 tahun 1 triliun. Nah, itu tergantung sekarang. Saya sudah ngomong Pak, siapa itu Pak Bendara. Urusan sampai ini urusan suku. Ditingkat pendapatan asli daerah. Sekarang diingatkan lagi sama PKB karena tahu dengan pendapatan asli daerah, teman-teman eksekutif ini juga merasakan juga karena kalau pendapatan asli daerah tinggi, tukinnya juga tinggi. Yang kedua, kita juga dikejar-kejar karena ini amanah undang-undang, kemampuan keuangan fiskal itu. Terus celahnya dari mana? Celahnya namanya kita ini sekarang otonomi, diberi kekuasaan, keleluasaan untuk membangun daerahnya. Benar sih dapat untuk PKB inovatif. Kita sudah punya Perda BUMD, ini sih melaku bro. Udah, yang inovatif Pak. Kita sudah ngasih gambaran-gambaran, tak kasih gambaran satu ada. Kalau kita mau dan berani mengelola pelabuhan itu, untuk dijelok duit 2.000, 3.000, tetapi dikalikan. Kalau kita kelola, ya, distribusinya dari sana masuk aja mobil itu, letting 2.000, setiap hari 5.000, 1 hari bisa 10 juta. Letting 30 dino, ping 12 dino, itu masih distribusi masuknya. Belum lagi kita nanti di situ dikembangkan, kita jualan apa namanya, kita membuka itu jenis pom, itu pom gak ada wong di pom mulane ketua fraksi PKB jadi dewan karena sudi, karena punya pom itu peluang Pak. Saya sudah menyampaikan, tapi makanya hari ini saya minta media Amero hadir nih, saya ingin nanti janjinya sama bikin ini. Kayak rupiah harus kita punya pemasaran. Kepom lagi kita sudah punya pasarnya. Pegawai negeri mau pilih piro, saya itu sama kepunya komuniso. Nah itu apa duit gawe dini kan enak. Tinggal menambah yang luar-luar. Kalau no, wong Bepom itu rugi penyerapan tenaga kerja ada. Kecuali pom ini, repot pom ini kan foto patok sendiri pom. Baik, terima kasih untuk fraksi PKB. Selanjutnya fraksi Demokrat. Fraksi ya Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD beserta teman-teman anggota Banggar. Kemudian yang saya hormati Pak Sekda beserta jajarannya dan anggota Sekban. Langsung saja Pak, seperti yang kita lihat, memang benar apa yang dikatakan Pak Karno. Mungkin karena dokumen ini masuk di bulan Juni, kita belum tahu secara pasti berapa nominal APBD kita yang akan 2025 nanti. Tentu ini kita juga tidak bisa melihat di setiap SKPD itu renja-renjanya apakah ini bisa tercover semua apa tidak. Renja-renja yang disodorkan oleh SKPD yang beberapa itu masuk ke kami karena kami ini di Komisi 2 itu hanya cukup anggarannya yang masuk di dokumen itu hanya cukup untuk gaji pegawai. Nah,
apakah renja-renja yang banyak ini yang bagus-bagus yang kita lihat programnya itu luar biasa, apakah ini nanti bisa tercover apa tidak, kita kan belum tahu karena dokumennya ini memang di 2,6 triliun dan seperti itu yang masuk. Kami menyoroti ini di bidang satu aja, di bidang pertanian. Mungkin di bidang pertanian di 2024 itu kita melihat ada 80 anggarannya 89M yang masuk dokumen yang sekarang ini hanya 39M. Artinya ini mungkin di setiap SKPD juga demikian. Maka kami belum tahu apakah ini nanti renja-renja yang luar biasa ini bisa tercover atau tidak, kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian masih di pertanian, Pak, ada beberapa ini yang sudah masuk ke kita. Itu keluhan-keluhan masyarakat itu ada di pedagang ternak unggas yang daging itu, Pak. Memang ada aturan baru pimpinan, ada aturan baru yang terkait regulasi terbaru untuk pedagang daging ternak. Jadi ada syarat untuk tempat pemotongan hewan ternak dan di Banyuwangi belum ada. Ketika di Banyuwangi belum ada, ini untuk mengurus yang namanya NKF ini yang di provinsi ini juga belum bisa. Kalau ini dianggarkan di 2025 pun, ini kan kasihan juga pedagang ini belum bisa ada izinnya seperti itu. Ini teman-teman pedagang unggas itu banyak yang mengeluhkan seperti itu terkait regulasi baru. Tentu kami mensupport sekali bahwa untuk rumah potong ini harus segera direalisasikan di 2025. Tapi kita juga perlu antisipasi di jangka waktu sampai terrealisasi rumah unggas ini seperti apa pedagang itu solusinya seperti itu. Jadi itu yang pertama, ini mungkin pertanian banyak sekali keluhan masyarakat yang masuk ke Komisi 2. Kemudian yang kedua, Pak, tentang UMKM. Kita apresiasi UMKM naik kelas itu luar biasa membantu masyarakat. Tetapi kami ingin data yang konkret, Pak. Kami sampaikan kepada dinas UMKM, dinas Diskop waktu itu, kita perlu data. Mulai tahun 2020 berapa sih yang sudah kita bantu untuk UMKM naik kelas itu. Kemudian impact-nya seperti apa? Setelah dibantu itu berapa persen yang bisa tumbuh? Kita perlu data yang pasti. Berapa persen yang bisa tumbuh yang benar-benar ada di datanya UMKM, datanya di stok itu berapa? Kalau memang ini benar-benar bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, ya kita tambah anggarannya di UMKM naik kelas. Tapi untuk seperti ini kan kita perlu data, benar atau enggak ini tepat sasaran. Dari tahun 2020 sampai sekarang ini seperti apa? Berapa yang keluar, kemudian berapa yang sudah berhasil, benar-benar berhasil ketika kita menganggarkan untuk memberikan bantuan di UMKM yang telah kita bantu. Berapa persen? Ojo-ojo cuma membayarkan kan itu. Jadi kita itu perlu tahu bahwa keberhasilan jenengan mengeluarkan dana di UMKM itu berapa persen dari yang dikeluarkan. Saya perlu datanya itu, kami perlu data. Itu yang kedua. Kemudian pimpinan beberapa kali kami tetap dikeluhkan dan kami mendengar bahwa PGS sudah melelang kapal. Dan di kami masih tetap masuk aduan bahwa mereka masih menginginkan hak-hak pekerja itu untuk segera dibayarkan. Nah, kami tidak jemu-jemu menyuarakan ini ke Banggar karena mereka secara hukum di pengadilan mereka menang seperti itu. Mohonlah ini betul-betul diperhatikan. Ini mulai 5 tahun yang lalu saya ngomong seperti ini.
dan kami mendengar kapal PBS, apakah itu benar atau enggak, maka kebenaran ini kami ingin tahu apakah ini benar-benar sudah dilelang atau seperti apa. Kemudian ini mungkin ada beberapa yang perlu tindakan preventif ya. Kemarin ini kan sekarang musim hujan, jadi kemarin sampai hilir rame-rame kebanjiran. Jadi saya ingin tahu tindakan-tindakan dinas terkait untuk penanggulangan banjir ini seperti apa. November biasanya banjir deres-deresnya sekarang itu seperti apa. Normalisasi sungai apakah sudah dilakukan, kemudian dinas pertanian perkebunan apakah itu pohon-pohon yang kemarin rusak itu satu musim ini apakah sudah diperbaiki apa belum, seperti itu. Jadi mungkin itu pimpinan dari kami, saya ingin di APBD ini benar-benar apa yang menjadi tema dari APBD 2025 ini benar-benar mengarah ke tema itu, jangan sampai bergeser kemana-mana kan, seperti itu. Mungkin itu dari fraksi Demokrat pimpinan. Terima kasih. Saya berharap besok Pak Sekda ini bukan lagi yang kemarin Sekda terbaik nasional, besok internasional Pak Sekda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin ini kalau pemotongan hewan pernah hewan kayak sapi, kerbau itu ada. Tetapi ini ada regulasi baru unggas repot. Sehingga ini DPR RI undang-undang seperti ini. Undang-undang itu dibuat itu melihat situasi iso dilakukan undang kan seperti itu. Ya, lek pas berunggas setiap anu gawe tempat potong kan ya efektivitas efisiensi sulit. Tapi mungkin dari teman-teman eksekutif bisa mengambil langkah proaktif karena ini undang-undang. Nah, tapi kan efektivitas pemanfaatannya kan ya sulit belakangan. Kecuali sapi, kerbau, kakaden, itu blemor, dan ada rumah hewan, potong hewan dari NU bersih. Dan itu perlu begitu cepat kan itu kan. Ini wajib memotong. Karena potong unggas sangat klik, yang penting bagaimana teman-teman proaktif. Kira-kira bayangan saya nih loh, kayaknya sih tak mengakui. Bikin undang-undangnya itu undang-undang nomor berapa DPR itu ya, tapi teman-teman yang proaktif sementing itu loh, mau kira-kira nganggo bismillah enggak, karena banyak orang muslim nyokong gas masalahnya itu sapi sih masuk akal bikin undang-undang itu. Lah iya sewa kok bismillah, tapi kan cuma di tempat seperti itu aja. Jadi kayak tempat potong ya untuk kalian teman-teman eksekutif. Baik, terima kasih untuk ini Mbak, untuk lebih jelasnya supaya lebih jelas. Karena memang 5 tahun ini yang ditanyakan Mbak ini disuruh ditanyakan, disuarakan karena itu memang suara rakyat kan itu ya, yang belum dibayar BPS itu supaya nanti lebih efektif, efisien. Jenengan jadwalkan di komisi, dijadwalkan di komisi, diundang perwakilan dari masyarakat dan perwakilan eksekutif. Nah, ngopo kan bisa dibayar? No? Padahal sebenarnya duitnya itu sudah siap, tetapi logikanya begini. Ya, Pak Yanto, Pak Sekda, di sini gak melo opo-opo, ya, gak melo opo-opo. Untuk kongkon bayar ada, tahu beliau hukum, tapi kok nek si gak apa-apa, gak rasa apa-apa, moro-moro kata kecekelan, tidak berani juga kayak Pak Sekda. Nah itu kan, tapi itu perlu juga dijelaskan lewat komisi nanti. Itu. Baik, terima kasih Batul. Fraksi Golkar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Banggar dan teman-teman
RAPBD. Jadi disampaikan bahwa dokumen ini diberikan penyusunannya sebelum pengesahan RAPBD. Dan kita juga melihat apa yang disajikan di dokumen. Pada saat Pak Sekda menjelaskan tadi juga masih sesuai dokumen. Jadi mungkin ada yang juga kami sesuaikan dan juga kami pertanyakan. Yang ada sesuai dokumen, mungkin juga ada yang belum dimasukkan. Yang pertama pada pendapatan. Pada pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ada 24.950 sama dengan tahun sebelumnya. Saya mohon perinciannya apa saja, karena tidak ada perbedaan 2024, 2025 sama seperti itu angkanya. Kemudian dan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah tahun 2025. Pertama mungkin optimalisasi potensi offset pajak dalam rangka meningkatkan PAD Banyuwangi khususnya melalui pajak daerah diproyeksikan naik 22.479.454.179 dari 264.759 menjadi 287.238. Kenaikan ini tidak sebanding dengan penurunan penerimaan dana transfer pusat yang sekarang ini mengalami penurunan. Yang turun itu yang mana? Karena hanya ada dua penurunan transfer ini, yaitu dari DBH dan DAO. Mohon tambahan penjelasan. Kemudian juga ada lain-lain PAD yang sah, juga dialokasikan sama dengan tahun 2024, yaitu 35.883.250.000. Dari apa saja? Kami minta sumbernya apa saja? Karena ini juga sama angkanya 2024 dengan 2025. Kemudian pada lain-lain pendapatan yang sah ada 51.348 juta. Ini juga ada anggaran pos di dalamnya. Seharusnya ini harus naik dari tahun lalu karena di tahun depan ini adanya rencana tambahan makan gratis untuk siswa. Maka ini tadi karena Pak Sekda menyampaikan tidak ada juga, meskipun kita dokumen yang diberikan di Juni tidak ada penjelasannya itu. Harusnya di 2025 ini pun juga harus ditambahkan karena ada program itu. Nanti setelah ada peraturannya kita harus melanggarkan dan kita nanti ambil sini. Terima kasih. Saya lebih senang dari PAD ini membahas kalau di dokumen ada 627 miliar, ini asumsi yang lama. Padahal target kita di PAK kemarin sudah 630. Maka saya berharap SKPD menghasil ini semua untuk targetnya harus menambahkan yang mungkin minimal menjadi 665 miliar PAD kita tahun 2025 ini. Pak Dirman, insya Allah sanggup Pak Dirman, kan begitu. 655. Kemudian di belanja. Di dalam belanja pegawai tahun 2025 justru kenapa mengalami penurunan dari tahun 2024. Logikanya tahun yang sekarang ini dengan sebelumnya minimal sama. Padahal juga kita habis ini ada P3K, kan begitu. Dan belanja tidak terduga ini juga tertera 20 miliar. Padahal di 2025 ini kita juga harus menyusun RPJMD visi misi bupati. Saya juga ingin penjelasan 20 miliar itu apakah sudah termasuk sudah cukup, karena harusnya menurut kami juga harus tambah karena kita harus menyusun RPJMD 2025. Kemudian belanja transfer ke desa diasumsikan 417.269.204.600 dengan rincian transfer bagi hasil kepada desa 20 miliar. Harusnya 56
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 bahwa 10% dari pajak daerah dan retribusi yaitu sejumlah 546.646.204.179 yaitu 56 miliar. Mohon penjelasannya. Kemudian juga ada belanja bunga yaitu yang disampaikan oleh Pak Sekda 3,2 miliar. Ini apakah ini bunga yang pinjaman kita kemarin dan jangka panjang, dan apakah ini juga ini flat? Kami mohon juga penjelasannya. Dan juga ada transfer bantuan keuangan sebesar 397,075 miliar sekian. Mohon tambahan penjelasan. Yang terakhir, di pembiayaan ada kita di dokumen cicilan pokok hutang 40 miliar. Berarti ini selama 10 tahun kalau utang kita 400 miliar akan ada pembiayaan terus atau juga seperti apa? Dan juga kenapa Silva di dokumen kok juga bisa memprediksikan 22 miliar? Mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ketua BPKAD kan non definitif masa target kok pancet. Sebenarnya ada pertanyaan kopi masker enggak? Kalau Sekda masa depan. Nah, itu kan dikoreksi sama kita. Selanjutnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi APBD kita itu sehat, dikatakan sehat. Ini sudah laku ya. Belanja langsung kita dengan belanja tidak langsung itu yang sehat kan seharusnya yang langsung 70%, yang 30% itu biaya tidak langsung. Berarti yang langsung itu masyarakat idealnya seperti itu. Sekarang ini mungkin lebih 40 sekian. Nah, ini mohon nanti juga bagaimana APBD kita bisa sehat. Selanjutnya untuk fraksi Nasdem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan juga Bapak Sekda beserta Kepala SKPD atau OPD yang hadir di dalam rapat banggar sore hari ini, juga kepada teman-teman banggar. Terima kasih. Langsung saja saya sampaikan kaitannya dengan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi yang tadi disampaikan oleh Ketua Pimpinan, juga disampaikan oleh Pak Sekda bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Banyuwangi ini dalam posisi yang rendah. Seperti yang disampaikan di dalam dokumen KUA, data yang disajikan ini kan 5 tahun terakhir. Dari data tersebut, tren tiap tahun ini hampir mengalami penurunan bahkan yang terbesar di tahun 2023 saat ini. Walaupun sempat di 2019 kalau nggak salah ke 2020 itu ada penurunan, tetapi di 2023 ini saya rasa di poin yang paling besar. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan besar kita belum baik, dan 50% dari sumber pendapatan Kabupaten Banyuwangi ini didapat dari transfer pusat dan transfer daerah lainnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, dari tahun ke tahun ini tentunya semua SKPD penghasil ini memiliki strategi yang jitu untuk meminimalisir atau memaksimalkan posisi di kemandirian keuangan menjadi lebih baik. Nah, bagaimana strategi yang akan dilakukan supaya di tahun ke-6 ini tidak kemudian turun lagi, tidak kemudian poin daripada kemandirian keuangan daerah kabupaten ini menjadi lebih turun lagi, karena kenyataan yang kita tahu bahwa potensi Banyuwangi ini luar biasa. Ada pariwisata
juga pertanian yang tadi disebutkan memiliki peran besar dalam peningkatan PAD. Tapi sebenarnya ada beberapa hal atau beberapa potensi yang masih bisa digarap. Contohnya selain di pertanian, selain di perkebunan juga ada pertambangan dan galian. Walaupun sebenarnya bidang tersebut ini pengelolaannya sudah provinsi, tetapi ada celah yang bisa dilakukan untuk menaikkan pendapatan, karena beberapa kabupaten di mana kami pernah melakukan kunjungan kerja ini bisa melakukan hal itu. Dan yang kedua, kaitan dengan LPJU. Jadi LPJU ini sudah dari masa ke masa sejak tahun 2019 ini moratorium, dan kami harapkan untuk segera relaksasi karena kebutuhan LPJU ini menjadi kebutuhan yang penting sekali, terutama untuk wilayah-wilayah yang pelosok ya, pelosok. Karena sekarang ini infrastruktur benar-benar dikencangkan pembangunannya, terutama jalan dengan panjang yang luar biasa. Tapi kemudian tidak diimbangi dengan pembangunan dari LPJU. Ini sangat membahayakan kami kira, karena kriminalitas juga kecelakaan tentu saja akan meningkat dan kami tidak harapkan untuk itu. Maka kami mohon moratorium untuk LPJU ini segera direalisasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Nasdem. Itu salah satu bagaimana kita meningkatkan pendapatan nasional. Tambah, oke lah kalau untuk izinnya ke Jawa Timur, tetapi paling tidak kita ini harus bisa berani mengambil diskresi kebijakan yang tidak diatur oleh undang-undang. Salah satu contoh Karangasem. Karangasem itu setiap tahun itu dari tambang itu minimal 100 miliar setiap tahun. Ya, kita ini nul putul. Ini juga berapa kali masukan. Bahkan waktu itu Pak Sekda lama mau ngajak bareng Senaru ke sana, tapi belum terlaksana ya saya. Kok iso? Yang mau 100 miliar paling tidak ini 1 miliar karena memang sana punya gunung yang namanya Galunggung. Tapi karena ada masukannya timbang nul foto, ada itu diskresi tidak persoalan karena ini tempat kita atau tambah itu harus berani, dan itu bupati. Yang kedua LPJU itu pernah saya ingatkan di paripurna, di bukannya bupatinya ya. LPJU itu yang desa-desa itu butuh lek ono wong lido-lido pagi-pagi di Cokro Pulau. Sebenarnya itu sudah disuarakan. Mas Ega, sing salah itu bupati di Sedan. Lek ono sing Cokro Pulau. Iya kan? Ini menyangkut nyawa, menyangkut keselamatan manusia yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan tidak ada lampu penerangan jalan itu tidak ono Pak Asun nanti Pak Dato suruh nerangkan ini kok Pak LPJU gak ono rugi kok ini kan kami capek-capek itu jangan milik Pak. Saya pernah ingatkan di paripurna itu ya gak ada itu Pak itu ya gak guyon yang lama aku udah keren. Tapi sebenarnya bahasa-bahasa kita itu masuk itu ya, ini Mbak ini Dinas Sosial itu disampaikan di BPA itu bisi-bisi sampean Bu dan tidak Bu lek ono masyarakat ini gunung di Cokro Pulau bisa sampean ini kan nanti kita sudah mengingatkan jika dilakoni kan lanjut komisi komisi ini juga fraksi Gerindra, monggo silakan. Izin ketua, saya hanya menyampaikan beberapa sudah dipastikan nanti yang berbicara saya kumpul. Pak Ketua, kita nanti melakukan saya nggak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ketua, saya ada cerita dari Pak Sikda tentang masalah saya di Pak Sikda. Bentar, ini itu nanti itu nanti berdua saja. Ya, ini tadi kan dia ngomong cerita saya. Persoalan bandara Keluar. Mari Pak Kukur, saya pesan satu Pak. Itu teman-teman kita. Jadi omongan ada tadi. Cerita disiplin. Pak Kukur disiplinkanku. Makanya orang sering terlambat, kadang sering terlambat. Sehingga ketua DPR itu nelfon, jangan kan anggotanya ketua DPR. Dan kita coba kalau menjawab rakyat, kami dipilih rakyat, kami dipilih rakyat. Tolong ya, ini Pak Sikda, kalau perlu tangannya itu kalau harus suruh jempol gini, kalau nggak ada, potong gajinya mereka lagi. Ya kan cuma sama. Terima kasih Pak Ketua. Jadi ini mengingatkan lagi, ya jenengi HP itu harus hidup dan gampang dihubungi itu. Iya pas dihubungi angin, itu karena kebiasaan aja dihubungi angin. Mari dulu ono keluarga sampean kecelakaan, karena sampai dihubungi angin yang seharusnya yang kecelakaan ini selamat, akhirnya dengan keterlambatan hubungi dengan mati orang itu kan dosa. Itu ditanya lagi. Terima kasih Komandan. Jadi dalam komunikasi ya konco-konco DPR ini ada jadi saling disadarkan, saling nyadarkan. Ya angel-angel dihubungi. Kita ini kan kemitraan. Di hearing-hearing itu juga diingatkan pentingnya hubungan kita. Mosok milpun para dinas, angel-angel milpun menteri itu ya. Menteri jenengan itu saya WA itu langsung milpun. Ya. Tapi tidak orang butuh. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menghormati pimpinan DPRD, Komite Memahami Bapak Duli beserta anggota Banggar hari ini yang hadir dan juga jajaran tim TAID. Ada beberapa hal bahwa umat Muslim itu mohon maaf karena memang saya mulai tadi itu pengen kencing Pak Ketua. Tapi gara-gara aturan dari Ketua BK ini bingung saya mau kencing di mana. Kayak gini, sekarang masih pengen kencing? Enggak dong. Sudah mampet sudah. Nah, Ketua BK ini bisa marah di kantor juga bisa mukul saya di rumah. Jadi dan juga sebelum memulai izin mengingatkan Pak meneruskan Pak Duli tadi Pak Ketua terkait Pak Ratno is PND. Beberapa tahun yang lalu saya WA dengan Pak Ratno. WA saya itu hanya menyampaikan beberapa permasalahan di lapangan. Ada bantuan siswa yang dipotong kepala sekolahnya dan lain sebagainya. Kita akan minta uang Pak. Kita tidak sedang minta apa-apa. Dibaca tidak dibalas Pak. Termasuk permasalahan B3K kemarin terkait gaji dan yang lain sebagainya sudah kita sampaikan Pak. Jadi kita ini ada fungsi pengawasan Pak. Jadi kita menyampaikan. Jenengan itu kalau di pesantren, jenengan itu kayak kiai. Kiai itu kalau nggak bisa samperin ke rumahnya, kadang buka pintu, kadang enggak. Jadi mengingatkan bahwa kita ini mitranya jenengan. Kita itu mengawasi semuanya ini terkait anggaran supaya sesuai dengan tupoksinya. Pertama itu saja Pak. Beberapa hal Pak. Sekda juga seluruh TAPD terkait dengan pendapatan transfer dari pusat, dan pastinya sama
kita juga pengen tahu bahwa faktor-faktornya seperti apa. Akan tetapi yang lebih khusus itu terkait dengan PAD. PAD itu hari ini naik di angka 22 miliar. Jadi kalau kita tiap tahun hanya naik 10 miliar, 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, kapan Pak kita kayak Bandung? Kapan kita kayak kabupaten? Malu Pak, kita di Malang. Jadi di Malang itu ada satu desa penghasilannya 1 tahun 7 miliar. Meskipun ini ranah di desa juga ada DPRD dan yang lain, bahwa orang hidup itu juga butuh inovasi. Ada petani nggak cukup untuk dimakan, Pak. Mereka berinovasi, berkreasi, Pak, untuk makan, untuk berdagang. Tutulan rokok, tutulan makanan, ya. Untuk apa? Untuk hidup, Pak. Sama dengan APBD ini. Maka saya yakin dengan semua itu orang-orang pilihan. Lain dengan kita, Pak. Kita anggota dewan itu dipilih oleh masyarakat. Ada yang mewakili 10.000 orang, ada yang mewakili 20.000 orang dan sebagainya. Jadi panjenengan itu duduk hari ini di sini, itu karena dipilih. Saya yakin panjenengan itu dipilih bukan karena kepepet, tapi karena kemampuannya panjenengan semua. Maka budaya untuk duduk nyaman terkait penganggaran APBD ini, kita mengharapkan supaya panjenengan semua itu berkreasi. Banyak hal kalau kita ngomong tambang banyak yang ilegal, tambang banyak yang ilegal, ada kekayaan aset daerah yang masih bisa dipergunakan dan sebagainya. Tadi ada yang pom, ada yang lain sebagainya. Ini kan bisa dijadikan sumber penghasilan asli daerah. Yang kedua, terkait dengan pencapaian, jadi ada beberapa hal saya tadi baca di strategi pencapaian. Jadi di bab terakhir itu ada strategi pencapaian yang di sini dituturkan. Ada di SP.1, membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan pertanian yang disertai penguatan investasi. Akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Nanti tidak asing di beberapa dinas bahwa hari ini di beberapa wilayah, utamanya saya ambil contoh satu, Pak, di Kalibaru itu hari ini ada perusahaan baru masuk namanya KFC, JAI, jagonya ayam Indonesia, pembebasan lahan 600 miliar. Proyek triliunan. Kalau kita di sini pencapaian untuk menyerap tenaga kerja lokal, di sana yang dipekerjakan itu orang luar semua. Jadi persentasenya 30-70. Ini yang di depan mata, baru hari ini masuk. Beberapa menteri masuk sana kemarin, orang dan sebagainya. Maka perlu penekanan. Perusahaan-perusahaan besar yang ada di lapangan itu, bahwa pekerja lokal itu dipentingkan untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Ini yang kedua. Ketiga. Jadi di sini SD1 direkam ini kayaknya. Di SD2 meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan perlindungan. Saya mungkin di dinas sosial nanti ketika BPAS kita akan juga menanyakan berapa anggaran untuk kegiatan perempuan, dan di dinas UMKM, dinas Distok, dinas koperasi. Berapa UMKM yang jenengan kasih bantuan yang penerimanya itu perempuan? Karena bersosialisasi supaya perempuan tidak mengalami kekerasan dan sebagainya. Ini kan juga harus selaras dengan strategi pencapaiannya jenengan. Kalau strategi pencapaian ini dibuat tapi tidak didasarkan dengan anggaran-anggaran yang ada, bagaimana untuk mencapai itu?
Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf. Di sini tulisannya SD1, SD2, SD3. Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan serta kestabilan harga pangan, keterjangkauan daya beli masyarakat. Pendidikan dasar dan pendidikan tinggi ini Pak, terkait dengan bantuan pemerintah. Apa bedanya sekolah gratis? Bukan kalau kuliah itu apa? Bidik misi. KIP dan yang lain. Kalau kita lihat di lapangan, banyak Pak yang mereka mampu itu dapat. Padahal keinginan kita, orang-orang yang nggak bisa sekolah, orang-orang yang nggak bisa, anak-anak yang tidak bisa kuliah dan sebagainya, itu yang mendapatkan. Saya tidak pernah di komisi 4, tapi hanya di komisi 1 kemarin, satu periode itu. Jadi kita tidak tahu bagaimana dinas pendidikan untuk menjelaskan terkait dengan beasiswa. Ini penting. Apalagi ini kan kemarin Ketua BK ini sebelum dilantik jadi DPRD, kemarin juga buat masalah juga ini di SMPN 1 Singojuru yang ramai-ramai kemarin. Itu bukan cuma di SMP 1 Singojuru Pak. Kalau dengan mau ikut, di Kalibaru semua itu, MTS, SMP dan sebagainya. Ngambil iuran dengan atas nama membantu sekolah, membangun dan sebagainya. Sodakoh katanya. Padahal itu tahu nggak Pak, orang-orang yang di bawahnya, mereka mungkin poinnya itu poin itu sudah berkata tadi. Jadi beberapa hal itu Pak. Kita menginginkan bahwa ketika kita membuat kebijakan umum anggaran ini dengan menargetkan strategi pencapaian itu harus juga sesuai dengan yang ada di lapangan, dengan serius untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kita sibuk hari ini mengurusi PAD, APBD dan lain sebagainya, pendapatan, transfer pusat dan lain sebagainya. Yang tahun dengan dianggarkan. Tapi kenapa permasalahan itu tiap tahun ada? Terima kasih Ketua, mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu saya garis bawahi ya. Karena Mas Gopur ini baru kali ini dipanjangkan dan tadi masukannya itu bagus. Harapan saya investasi itu digalakkan. Dan kemarin Mas Kayanto mewakili Jawa Timur itu di Yogyakarta itu belum di oleh dari sana juga. Jadi jagonya ayam itu kemarin sudah kita berjalankan di PAK. Itu penting bagaimana investasi itu masuk, pengusahanya berhasil, menciptakan tenaga kerja yang di Kalibaru perumahannya yang luar biasa. Nah, tahun kemarin ini kan hanya satu yang terrealisasi. Katanya perizinan ada 1, 2, 3. Nah, nanti itu kita tanyakan progres reportnya di mana itu. Ya, karena yang nyata sudah masih di Kalibaru. Ya, itu penting kalau mereka pendapatan asli daerah. Ono Pak Cuki, ono sembarang kaliri, dan seperti itu meningkatkan peluang tenaga kerja. Dan kampus gak bisa bingung-bingung, sono sing investasi. Menyerap tenaga kerja lumayan luar biasa, itu perumahannya diperbaiki. Itu kemarin sudah saya sampaikan Mas Gopur. Tapi alhamdulillah saya mengingatkan lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini masih suara fraksi. Tadi ada selentingan yang luar biasa ini dari fraksi Golkar. Pendapatan asli PAD, pendapatan asli daerah, kemarin sama-sama kita sepakati naik 25 miliar dari 605 menjadi 630. Nah sekarang targetnya ini tahun 2025. Mbak Rifa tadi minta berapa? Naik berapa ini?
35 miliar. Nah sekarang nanti itu yang PAD kemarin, target kemarin itu sudah realisasi berapa? Ya, 600 mana sehingga ini 15 miliar itu kan langsung dibayarkan itu kan, Mas, dibayarkan ke pegawai kan itu. Jadi harapan kita sebenarnya kalau ini belum binan, ini permintaan Golkar, belum yang lain. Syukur-syukur tinggal tunggu lagi. Nah, inovasi itu penting, sudah ada peluang, iso bisnis. Orang kita sudah dikasih peluang berbisnis. Ini Pak Sikar, kita punya Perda BUMD. Wis lah, wis kapal itu bisa digolek ya, sebenarnya kita untuk bikin kapal lagi tidak bisa udah. Ya, karena regulasinya seperti itu. Mau jadi diurus mari-mari, nah, itu kesan. Itu aduh, kita doakan aja lah. Pengurusi kapal itu selamat dan di akhirat. Karena ini Mas itu menjadi dosa turunan. Kita mau mengembangkan Banyuwangi terhambat gara-gara itu. RUPS tidak bisa dilakukan. Betul? RUPS sudah dilakukan belum kan? Belum. Padahal itu peluang besar, kita tidak bisa dikatakan duit ono Banyuwangi, tapi tidak bisa karena persoalan kemarin. Dan itu sebenarnya tanggung jawab utama itu ada di direktur dan komisaris. Ngomong ya sih iso begini, nah delok di direktur ini, mantan direktur ini, komisaris sih iso begini. Padahal itu dosa turunan. Gara-gara itu kita tidak bisa untuk berbisnis. Kapal penyeberangan itu padahal itu peluang kita, potensi kita, tapi kita jadi penonton di daerahnya sendiri. Itu salah, itu kalau salah memilih orang jelas dosa. Tapi kalau saya insya Allah tidak dosa, karena saya sudah memperingatkan. Jadi kalau memang ada orang berjasa, carikan kerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, kapasitas dia. Untungnya aku segini no. Zaman Pak Samsul lumayan, Bu Ratna lumayan, Sahibi makanya masih belum bisa diambil, belum bisa dilelang dua. Sudah untung sih tangan ini, untung masih jadi bangkai kapal kita itu buat. Menurut perkiraan saya tenggelam ini karena banyak usahanya. Ini kita sepakati tadi fraksi sudah. Sekarang perorangan. Ya, karena waktunya masih lama. Sekarang yang mau sholat gantian. Oke. Monggo perorangan tadi ada perempuan sesok di sini wedok Mas Sofi. Di yang Mas Sofi nomor 2, nomor 1 wong ayu. Orang cantik Mbak Ra. Nah, Mbak Ayu banyak. Mbak Ayu benar. Monggo Mbak Ayu. Pimpinan yang saya hormati, pimpinan bangga serta anggota yang saya hormati Pak Sekda serta SKPD yang hadir dengan rasa bangga dan Bapak Ibu Sekda yang sangat saya hormati. Pertama saya tidak menyambung apa yang disampaikan Ustaz Muhammad tadi, tapi saya menanggapi yaitu tentang rasio ketergantungan, bahwa di Banyuwangi ini rasio ketergantungan itu masih tinggi. Pada tahun 2023 itu tinggi sekitar 80, kemudian 2024 itu proyeksikan sekitar 71. Dan itu masih lebih tinggi karena indeks ketergantungan itu di atas 50 itu adalah masih tinggi. Dan indeks ketergantungan itu karena apa? Karena pendapatan transfer dari pusat maupun provinsi itu karena tinggi. Nah, untuk 2025 diproyeksikan pendapatan transfernya itu kan menurun, ya kan? Berarti untuk Banyuwangi ini diharapkan kita itu untuk mandiri. Tapi apakah
Kabupaten Banyuwangi itu benar-benar mandiri dalam mengelolanya itu. Nah, dengan turunnya pendapatan transfer, kita harus meningkatkan PAD. PAD sudah juga kita minta untuk 2025. Apakah peningkatan itu sudah signifikan juga? Tadi sudah sampaikan bahwa peningkatan 2025 itu yang tadi baru saya sampaikan yaitu 665, berarti 35%. Kemarin kan tidak sampai seperti itu. Jadi harapan saya nanti masing-masing SAPD yang penghasil itu meningkatkan PAD-nya masing-masing. Kemudian juga kabupaten dikatakan itu mandiri atau sukses dalam pekerjaannya itu yaitu kita harus bisa menekan belanja operasi. Ini sudah ditekan belanja operasi seperti tadi sampaikan, belanja pegawai sudah ditekan, untuk proyeksi 2025 itu turun. Terus kemudian tapi ini terkait dengan naik juga yaitu belanja bunga itu naik padahal 2024 nol. Terus kemudian ada belanja bantuan sosial yang sebelumnya 2024 sekitar 15 M. Kemudian diproyeksikan 2025 itu 13 ya, 13 ya, sekitar 13 berapa ini. Nah, apakah bisa nanti dari belanja operasi itu ditekan kembali dari masing-masing itu, belanja bantuan sosial, kemudian belanja bunga, belanja pegawai dan sebagainya, itu apakah masih bisa ditekan? Terus kemudian tadi sebulan dengan peningkatan PAD, harapan saya ini dari masing-masing SAPD seperti dinas dinas kesehatan, kemudian pariwisata, kemudian ini yang baru-baru ini yaitu udang, ini ada Pak Dul bulannya. Udang memang barusan mendapatkan dana hibah dan itu sudah diserap untuk bangunan-bangunan yang berupa saluran air atau sumber mata air, ya kan? Apakah dari bantuan hibah itu sudah tersalurkan semuanya? Sekarang contohnya di daerah saya sendiri itu ada sumber mata air juga bantuan hibah antara perbatasan Blorong dengan Yosomulyo, dan saat ini itu tidak berfungsi. Nah, daerah situ yang mengalami udang itu adalah Yosomulyo. Akhirnya dengan keadaan semacam itu akhirnya saluran air atau debit air pada waktu pagi itu rendah, Pak Dul. Terus kemudian sore pada waktu orang juga itu kecil. Terus kemudian juga airnya itu tidak seperti semula. Saat ini banyak favoritnya, Pak Dul. Sehingga kalau dimasak itu banyak endapan-endapan. Padahal udang itu sudah mendapatkan ribet dari PUPR, ya kan? Tapi pada waktu itu, pada waktu PUPR sini kan yang diteliti lain, bukan daerah yang mengandung zat-besinya banyak. Nah, terus kemudian untuk yang di Blorong dan Yosomulyo itu saluran mata airnya kan tidak berfungsi. Itu juga dari dana hibah pusat. Harapan saya kalau bisa nanti dibahas lagi, Pak Dul, ke Dinas Pertanian. Kenapa Dinas Pertanian? Karena untuk saat ini kekurangan air dan itu tidak berfungsi. Dan saat ini juga pertanian yang lebih ditingkatkan lagi. Ya, saya kira dulu, terima kasih.